raja, raja terus batu. Batu Rajo ya. Jadi itu maksudnya Sumatera Selatan. Ada lagi yang lebih jauh dari Batu Raja? Mungkin Batu Ake atau Batu ada ini? Berarti ada pesawat nih kayaknya lumayan di sini ya. Berarti itu juga nama salah satu unggas ya. Iya, nanti telusuri, tanya orang Jawa. Berarti itu yang mana? Itu masih keluarganya Enok. Iya. Kalau nggak tahu kan, berarti itu salah satu nama unggas ya, keluarganya Pepe, Entok. Nah, itu berarti. Oke, baik, itu sekilas perkenalan ya. Nah, barangkali nanti akan ketemu dengan dosen yang lain lagi dengan gaya yang berbeda. Kalau saya apa namanya begini, logat yang begini. Kalau saya mau ngaku orang, misalnya orang Batu Raja, nggak mungkin karena logatnya ketahuan. Saya mau ngaku orang Tiongkok, nggak mungkin ketahuan kulitnya, ya kan? Padahal saya ada keturunan Palembangnya dari garis bapak saya. Bapak saya aja namanya masih Palembang banget, Nanci Husin. Kalau orang dari Sumatera Selatan ke Palembang masih nama-nama sebetul nggak terlalu asing. Nanci, Ningci, ya, Cining dan sebagainya. Tapi saya susah mau ngaku orang Palembang. Bahasanya nggak ngerti, logatnya nggak masuk, dan gitu ya. Jadi aku ngakunya emang Jawa ya. Ya, ketambahan saya kuliah di Jawa cukup lama, jadi wis kental, tambahan kental. Alhamdulillah ya. Oke, kita nggak akan membicarakan suku apapun itu baik. Yang nggak baik adalah orangnya. Oh iya. Maksud, suku Jawa bagus, Batak bagus. Nah, tapi tergantung orangnya, maksudnya seperti itu. Tinggal cara memandangnya. Silakan kalau ada lagi kesempatan untuk bertanya tentang saya, kepoin dong. Kayak sosmed ya. Silakan. Waduh, berapa tahun ya saya ya? Lupa ini. Saya baru sebulan. Lebihnya. Saya di sini praktis 2008. Praktis 2008. Jadi berapa tahun? Ya lumayan ya, masih ada yang lebih lama. Pak Rektor. Makanya kalau kuliah di suatu kampus lama-lama ini sampai tahu jadi rektor. Ya Pak Rektor itu kan kelamaan di sini. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Termasuk sebentar saya masih di sini 2008 sampai sekarang alhamdulillah, dan mengajar ini memang satu cita-cita sekaligus ada hobinya, gitu ya. Di hobi kalau berinteraksi dengan orang banyak, muda, tua dan sebagainya, itu sangat hobi sekali, gitu. Ya, nggak kelihatan ya hobinya seperti itu ya. Ya, yang penting jangan ngajar kalau nggak ada audionya, agak susah. Ketika saya ngajar daring itu pertama kali surprise, tuh saya ngajar depan laptop tapi nggak ada orang. Nah, untuk masuk ke imajinasi atau ke fantasi bahwa di situ seperti ada orang, nah itu butuh power sendiri, ya. Dan ternyata memang benar, tidak setiap orang itu di depan kamera itu percaya diri. Jauh lebih tidak percaya diri di depan kamera dibanding kalau langsung. Dan saya buktikan pengamatan saya ketika kemarin ada ujian skripsi online, ada yang offline. Saya pikir mereka akan lebih percaya diri di depan kamera karena dia tinggal di rumah, nggak melihat pengujinya langsung. Ternyata lebih buruk dari yang langsung di sini. Artinya apa? Itu butuh kekuatan. Artinya menjadi publik, orang yang bicara di depan orang banyak, ya itu apalagi di depan kamera yang tidak ada penontonnya langsung, itu energinya justru lebih banyak dibutuhkan ketika ingin menghidupkan suasana ketika kita membicarakan sesuatu itu. Makanya saya salut dengan para artis, fisiknya sudah luar biasa, idenya harus bagus, penampilannya performa harus bagus. Apalagi sekarang mereka cuma ngomong di depan kamera dengan sedikit penonton, yaitu grupnya saja. Nah itu sedikit pengetahuan kita ya. Oke, hari ini kita akan mengenal dunia kampus yang sebenarnya nggak perlu saya kenalkan jauh-jauh, karena Anda juga mestinya informasi tentang kampus, suasana, nuansa, bagaimana di kehidupan di kampus itu bisa Anda dapatkan dengan mudah sekarang, kan?
Kenapa? Sosmed Anda, internet Anda itu sangat terbuka, sehingga Anda tidak perlu lagi informasi yang berbelit-belit kalau zaman sekarang. Kalau zaman saya luar biasa, ya, lihat komputer itu, wah, gitu ya, apaan tuh, gitu ya. Kalau sekarang, apa, gitu ya, nggak ada, seperti nggak ada heran-herannya, gitu, rasa heran nggak ada, karena Anda lahir, begitu lahir di samping Anda sudah ada smartphone. Kalau saya lahir di samping saya ada kendi, bedanya itu. Ya, oke. Nah, dunia kampus tetap harus diperkenalkan karena mau nggak mau Anda sekarang sudah menjadi mahasiswa. Itu kegiatan Anda. Mahasiswa itu seperti apa? Lalu di mana tempat tinggalnya atau beraktivitas? Ya, tidak lain adalah di kampus. Kampus itu adalah bahasa yang berasal dari bahasa Inggris. Yang sampai sekarang saya sendiri nggak tahu artinya apa kampus itu. Yang saya tahu ngarang-ngarang saja. Kampus adalah tempat belajar, gitu aja. Berarti kalau TPA di sebelah rumah kita, itu bisa juga kita sebut kampus, betul ya? Mau kemana? Ke kampus, ngapain? Belajar ikro, boleh kan? Boleh aja, cuma nggak populer. Kasarannya itu aja. Padahal itu cuma belajar juga, cuma nggak populer, nggak relevan. Kalau itu disebut kampus. Sekolah kita sebenarnya juga kampus, SD, SMP, LTA, ada juga kampus, ya kan? Cuma nggak terlalu populer, yang bisa disebut kampus. Di sekolah saja, kalau kampus pasti perguruan tinggi. Oke, nah kampus itu kalau dengan namanya kemudian ada sedikit kekhususan karena ini kampus identik dengan perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi identik dengan isinya bukan murid tapi disebut dengan mahasiswa. Berarti di sana ada kekhususan ya. Kekhususan dalam arti aktivitasnya, kehidupannya itu berbeda dengan sekolahan. Lalu apa sebenarnya isi kampus itu? Isi kampus ini, kampus itu harus ada dosen, harus ada mahasiswanya, harus ada karyawannya, dan harus ada peraturan. Anda nggak usah bayangin, mahasiswanya ada, dosennya nggak ada, peraturan nggak ada, karyawan nggak ada, ngapain mereka? Lagi parah lagi, dosen ada, mahasiswa nggak ada, karyawan nggak ada, peraturan nggak ada, ngapain juga dia? Atau cuma peraturan doang isinya? Dan kemungkinan, nah paling tidak unsur ini pokok, unsur pokok yang saya tampilkan di sini unsur harus ada, harus. Kalau mau terjadi ada kehidupan. Sekali lagi, kalau hanya ada mahasiswa, ada kehidupan nggak? Yang lain nggak ada. Atau cuma ada dosen, ngapain gitu? Nggak ada kehidupan kan? Nah itulah yang disebut dunia kampus. Berarti ada kehidupan di kampus. Dan masing-masing unsur ini bahkan mungkin Anda bisa menemukan lebih banyak lagi unsur-unsurnya selain 4 ini ya. Itu saling terkait, saling berinteraksi. Harus ada interaksi. Dosen sama mahasiswa diem-dieman selama semester diem-dieman gitu. Ada interaksi. Ya Anda bisa membayangkan sendiri seperti apa itu, nggak ada kehidupan. Ngomong sama teman aja kan, diem-dieman gak enak. Nah, harus ada kehidupan. Kalau marah-marah itu jelas marah. Ya kan? Jangan marah tapi diem tapi marah. Bingung kan? Nah, itu sekilas bagaimana menggambarkan kehidupan di kampus. Nah, saya tunjukkan lagi, mahasiswa, dosen, dan karyawan semuanya bertanggung jawab di dalam kampus ini. Dan maksud saya adalah semuanya memiliki tanggung jawab masing-masing. Berperan sebagai apa? Biar teratur, maka butuh semua unsur ini tunduk kepada peraturan. Asal katanya dari atur, berarti kalau dibikin peraturan bukan untuk dilanggar. Ya, kayaknya itu kalau orang yang menganggap seperti itu, bagi saya sih itu aliran sesat itu. Belum sadar ya. Namanya peraturan. Asal katanya dari atur, ditambahi imbuhan dan sehingga menjadi kata benda. Kalau kata benda, ya kan, berarti itu menjelaskan sesuatu. Karena ini katanya adalah peraturan, berarti ini sesuatu yang menjelaskan tentang bagaimana suatu hal itu diatur atau sesuatu hal itu di bawah aturan tertentu. Supaya apa? Ya supaya teratur.
Mahasiswa peraturan ada. Paling kecil contoh paling gampang peraturan mahasiswa apa? Kira-kira aja. Umum ini. Gak beda anak SD sampai perguruan tinggi ada peraturan satu yang gak boleh. Umum mahasiswa punya peraturan. Tertulis gak tertulis pasti harus mengikuti peraturan itu. Sopan, berpakaian rapi, disiplin, masuk sesuai dengan jadwalnya. Itu peraturan nggak? Ditulis nggak ditulis namanya mahasiswa ya harus aturan, mengikuti aturan tersebut. Aturannya ada nggak ditulis, tapi meskipun ya, namanya juga mau belajar di suatu kampus atau sekolahan pasti harus masuk tepat waktu dan seterusnya. Itu contoh peraturan. Kalau nggak ada aturannya, maksudnya orang nggak diatur sedemikian rupa, apa yang terjadi? Berantakan, apanya berantakan? Semuanya suka-suka saya mau masuk kapan, gitu ya. Dosennya jadwalnya pagi, masuknya malam. Ditanya kok kamu malam, ya salahnya dosennya pagi, saya pilihnya malam. Oh, udah terjadi peperangan. Nggak mungkin itu akan terjadi sesuatu yang baik kalau tidak ada atau tidak bertanggung jawab terhadap peraturan. Dosen pun sama, sudah dikasih jadwal sama PLBP, Pak ini jadwalnya untuk Pak Rafiq mata kuliah ini hari apa, gitu ya, misalnya jam sekian di ruangan ini. Ini mahasiswanya daftarnya, ini absensinya atau daftar hadirnya. Oke, saya bawa. Saya masuknya suka-suka. Mahasiswa protes kan? Ada yang enggak seneng. Masih. Karena susahnya sama mahasiswanya sama itu yang seneng tadi. Sama-sama nggak teratur. Yang lain protes, wah bapak ini nggak disiplin gini-gini. Kami rugi dong Pak. Sudah datang ke kampus, sudah misalnya kalau e-learning saya sudah standby, sudah beli kuota, saya sudah memanjat pohon untuk nyari sinyal, gitu kan? Itu kan sampai pindah kampung untuk sinyal. Ada nggak? Ada. Sampai pindah kampung untuk nggak ditanya KTP. Gitu kan? Coba bayangkan kalau tidak ada pelan. Karyawan, nggak ada aturan, nggak turun peraturan, serah-serah dia. Bagian kebun, cleanser, tukang sapu misalnya ya, tukang bersih-bersih, datang suka gitu loh. Semua orang pasti akan komplain pada dia. Nah, itu sekilas sederhana saja. Unsur kampus, kehidupan kampus terdiri dari unsur-unsur ini dan semuanya diatur. Jadi nggak bisa kita suka-suka. Ada tanggung jawab, ada aturan. Ada hak, ada aturannya juga. Nah, ketika peraturan itu disepakati semua dan semua pihak menjalankan tanggung jawabnya, insya Allah kehidupan kampus jauh lebih baik. Jangan peraturan, sistem diubah saja itu bisa mengubah secara signifikan, membawa kebaikan. Ini contoh, dulu belum dikenal dengan sistem administrasi yang online. KRS online, pembayaran online dan sebagainya. Mungkin nggak bisa terjadi kekacauan, sangat mungkin. Slip minimal slipnya hilang, notanya atau kwitansi pembayarannya kopiannya hilang, sehingga Anda sudah bayar dianggap belum bayar. Jadi masalah? Ya, sekarang sudah online, nggak ada alasan lagi kedua belah pihak untuk mengelak. Karena sistem orang yang di situ mau meriang maupun enggak, ya nggak peduli istilahnya. Karena kita tunduk pada peraturan yang sudah di sistem. Pak, saya nggak bisa bayar, kenapa? Rumah saya jauh Pak, kalau kesini gini, kan sudah online mau bayar apa? Dulu dosen yang mau ini, saya cerita dikit. Dosen-dosen di sini sebelum input online, sebelum input nilai online, wah itu ada dosen yang suka-suka. Suka-suka inputnya, suka-suka ngasih alasannya. Kalau ditagih sama bagian BAK, Pak, tolong input nilainya, mahasiswa sudah pada menunggu gitu kan. Oh maaf, saya lagi di luar kota. Beneran sih. Jinak ada luar kota. Luar kota aja. Mau jauh, yang penting di luar. Mau di luar garis doang itu luar kota.
karena dia belum koreksi, belum ini, males gitu kan. Sekarang masih ada, tapi jauh lebih jumlahnya lebih sedikit, sangat sedikit sekali, dan kelihatan dosen itu memang betul-betul terbuka. Mau sebelum ada sistem online, mau sesudah, ternyata masih kelihatan ini seleksi alam. Kelihatan di sini. Itu dari sisi dosen, mengurangi error, mengurangi penyimpangan seperti itu. Karena semuanya sih nggak ada alasan lagi. Wah Pak, saya masih di Papua ini belum bisa input, loh kan online Pak. Ya ada alasan. Gitu ya. Jadi kalau saya handphone kunang kuning, habis kuat itu, saya tak ampun. Kunang kuningnya ya saya ampuni. Apa? Pak, nilai saya kok belum keluar. Pak, nilai saya kok E. Nah, kamu kelihatan enggak? Itu sudah biasa, akhirnya terbiasa dengan seperti itu. Suatu saat kita akan nyaman seperti itu, ya. Nah, ini jelas konsep etika mahasiswa dalam kampus. Jadi kita sama-sama bertanggung jawab. Saya sebagai dosen misalnya bertanggung jawab sebagai dosen, laksanakan tanggung jawab. Anda sebagai mahasiswa, laksanakan tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa. Karyawan begitu juga. Dan kita semuanya tunduk pada peraturan yang sama. Kalau itu berjalan dengan baik, insya Allah kehidupan kampus mantap, harmonis, the best. Ya, jadi mau dibikin sistem kayak apa? Karena kita bertanggung jawab melaksanakan masing-masing tanggung jawab kita. Nah, itu tidak akan ada benar layak Tuhan. Jadi itu kata kunci. Kalau sampai semua ini punya organisasi, ya, ikut dalam komunitas dan sebagainya yang serius misalnya, itu kata kuncinya. Salah satu organisasi bagus itu dari tanggung jawab masing-masing. Sebagai ketua tanggung jawabnya apa, laksanakan. Sebagai anggota tanggung jawabnya apa, laksanakan. Kalau di situ ada ADART, anggaran dasar rumah tangga atau peraturan bahasa Inggris, kita bertanggung terhadap semua peraturan, tunduk pada peraturan sama-sama. Insya Allah organisasi itu nggak bakal banyak kendala, nggak bakal banyak masalah. Organisasi banyak masalah ketika salah satu saja yang mau tanggung jawab rusak. Ya mau kemana? Oh ya, yang mamanya. Soalnya kita sampai jam 7. Sampai jam 6 kuat. Saya yang nggak kuat. Kuat aja ya. Duduk doang. Kasih snack kan? Iya. Isinya apa? Nasi uduk atau apa? Roti. Oh, roti. Oh, kirain bungkusnya aja ulang. Isinya molen. Udah dibuka belum? Yakin lo isinya roti orang? Oh udah tadi. Oh udah. Ya alhamdulillah, kalau yang belum itu kayaknya yakin bener. Dibuka sudah. Lemper. Iya. Gak apa-apa, lemper enak ya. Kue setan kalau di tempat saya namanya. Dibeset di sini ketan. Oh. Ya, dibeset di sini ketan. Namanya itu kue setan. Dibeset di sini. Ya. Nah, Anda sebagai mahasiswa khususnya, inilah yang kalau kita ingin tahu, sama-sama ingin tahu, sebenarnya capaian yang diinginkan dari seorang mahasiswa, dosen dan sebagainya dalam bidang pendidikan itu apa? Ada 3 hal paling tidak. Ini 3 hal pokok. Pertama, utamakan kalau Anda kuliah, menempuh pendidikan apapun ya, itu adalah untuk mencapai ini dulu. Agama. Pakai apa ya? Anak kolak bisa akhlak. Akhlak itu bahasa umumnya apa? Attitude, sikap, etika, tingkah laku, perilaku dan seterusnya. Mantap kan? Ini diutamakan. Mengapa diutamakan? Karena yang paling kita ingat orang yang baik secara etika kepada kita atau orang yang paling pintar kepada kita? Yang baik dan beretika itu. Yang paling kita ingat itu. Apalagi kita ketemu orang pintar sombong, semakin kita lupakan. Ini orang biasa-biasa tapi sopan, baik pada kita, etikanya, jaga perasaan kita juga jaga
selalu diingat oleh kita. Saya yakin itu. Saya yakin banget. Dan itu bisa jadi modal kita loh. Nanti Anda setelah kuliah ini atau sedang kuliah mau berkarir, entah itu kerja, entah itu wira swasta, silakan. Ya, tapi utamakan anak. Contoh di tempat kerja, ini pengalaman saya. Ya, ketika saya sama-sama melamar kerja, kok saya dipanggil, Anda benar-benar aman, ada yang lebih dari saya. Ternyata saya amati dari waktu ke waktu, oh, akhlak, maksudnya etika kita, bagaimana kita bersikap pada orang, ya itu yang diingat. Karena apa? Orang yang berakhlak alias etikanya baik itu masih bisa diharapkan lebih lama, lebih panjang. Kepintaran diasah aja. Pintar itu kan kayak golok, katanya begitu. Sampai nggak pintar komputer, saya kalau bisa nggak usah. Kalau ingin pintar komputer, pinjam komputer atau beli komputer, terus download atau cari buku komputer, diulang-ulang sampai 1000 kali pasti pintar. Bukan gitu. Dan di sini saya yakin bisa naik sepeda motor semua ya, maksudnya berkendara sepeda motor. Siapa ngajarin? Sendiri, ada yang sendiri ngajarin sendiri. Boleh, nggak apa-apa, memang ada yang nekat seperti itu. Kalau saya arahnya kan nggak pilihan dulu, nggak berani kalau bukan motor sendiri. Pinjam-pinjam itu nanti terlalu banyak resiko, nanti banyak pikir dulu. Tapi kalau adik saya, bodoh amat, yang penting bisa. Itu mental orang beda-beda. Oke, yang saya ceritakan bukan itu, tapi yang kita ingin petik adalah berkaitan dengan akhlak. Berkendara, Anda diajarin atau mungkin belajar sendiri, itu diajarin dari metator, bunyi, terus kalau yang otomatis mungkin nggak perlu injak persendalan gigi dan sebagainya. Kalau yang belajarnya kebetulan pakai sepeda motor manual, ya itu harus belajar itu dulu. Kayak intinya itu harus sudah lama-lama mahir. Anda percaya diri, bawa sendiri ya. Wah, melayang kemana-mana sampai balap juga mungkin Anda. Gitu. Hafal, itu pintar. Itu pintar. Kenapa? Karena Anda latihan tiap hari, tiap waktu. Hanya paham itu pintar. Tapi pernahkah Anda diajari atau dididik bagaimana berkendara yang sopan? Bagaimana berkendara yang dihargai dan menghargai orang di jalan? Pernah diajarin itu? Nih kalau nyalip yang sopan begini, yang nggak sopan begini. Kalau ada orang begini harus apa, kita nahan, alias ngerem, atau kita tabrak. Pernah diajarin? Mungkin sedikit-sedikit diajarin. Itu yang kita lupakan selama ini. Makanya banyak anak kecil SD kelas 5, orangnya sama motornya gede motornya, buahnya luar biasa. Begitu kena razia, nangisnya luar biasa. Ada yang lupa dari orang tuanya. Dia hebat, diajarin motor, naik motor, bagus. Ya, kalau bangga, kadang-kadang cerita tuh. Cerita orang tua, anak bos bisa numpak motor, bisa bawa motor sana sini itu bisa. Tapi dia lupa, tidak pernah mendidik sepeda motor itu apa, gunanya gimana, syaratnya apa, dan seterusnya. Tidak pernah dididik kepada anak-anak. Makanya banyak yang lupa seterusnya. Itu yang lupa. Kenapa? Artinya dia tidak pernah menanamkan akhlak terlebih dahulu, tidak pernah menanamkan etika, tidak pernah menanamkan etika terlebih dahulu, meskipun itu hanya sepeda. Oke. Nah, sekarang kebalikannya Anda, kita semua. Ini jelas-jelas dunia pendidikan, dunia kampus, yang cita-citanya pasti ada dalam hati Anda, itu ada. Saya yakin kita apa cita-citanya, ya. Tapi kita harus mengutamakan ini akhlak. Jadi kita, kenapa kamu kuliah? Kenapa kamu belajar ini? Ya, biar memperbaiki diri lah. Bahasa kita kan gitu. Memperbaiki diri yang dimaksud adalah akhlak, itu. Nanti jangan sampai loh, ini baru awal, terus nanti kita bayangkan Anda sudah lulus menggelar pakai gelar sarjana ekonomi, akhlaknya nggak ada. Ya, ngomong masih pasar.
nggak intelektual. Mana sarjananya? Nggak ada cerminannya. Itu tandanya. Berarti ada yang salah dalam Anda menempuh pendidikan. Maka siapapun, baik yang belajar, baik yang mengajari, harus tujuannya ke akhir. Makanya saya ingin kalau ngajar ya kayak gini, materinya apa, ceritanya kemana? Karena apa? Saya yakin kalau cuma materi, kopi lah kopi. Bukunya ada, internet banyak, sono, baca sendiri. Baca berkali-kali wis hafal. Tapi hal-hal lain itu tidak didapatkan di dalam buku. Ya, tentang etika dan sebagainya. Sama. Jadi mana di teknologi. Oh, siap. Ya, yang kedua, jangan lupa visi iptek. Ada harus punya cita-cita bahwa pendidikan ini adalah selain akhlak untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan teknologi. Ilmu pengetahuan apapun yang kita pelajari itu menjadi pengetahuan kita, menambah keilmuan kita. Nah, teknologi. Ada yang tahu teknologi itu apa? Oke, sebutkan teknologi atau tunjukkan ke saya teknologi yang ada di Anda sekarang. Mana? Handphone. Hand itu tangan, phone itu telepon. Telepon di tangan, kalau nggak di tangan. Terlalu canggih loh handphone. Yang paling sederhana deh. Jam. Masih terlalu bagus. Yang paling sederhana lagi, lebih sederhana lagi. Yang ada di Anda sekarang, jangan di luar. Yang ada di sekarang. Ada? Apa? Nggak tahu teknologi apa yang paling sederhana di Anda sekarang? Apa ya? Masa nggak tahu? Anda punya? Saya punya sepeda, Anda punya pena? Punya. Ini teknologi itu? Teknologi apa? Teknologi dalam menulis. Jadi teknologi itu bisa berupa alat, bisa berupa cara, bisa berupa metode. Handphone benar itu teknologi kecanggihan. Kalau bicara sederhana ya, kecanggihan. Jam tangan, aduh, juga lebih rumit dari sepeda, juga lebih rumit dari pena. Pena ini teknologi. Oke, sekarang kita keluar kelas. Pikiran kita, bayangan kita. Anda walaupun bukan petani, tapi kita mau kita berada di negara yang mengandalkan pertanian. Teknologi pertanian yang paling sederhana apa? Canggih amat baca. Yang paling sederhana. Teknologi apa di sawah atau dalam pertanian yang paling sederhana? Hah? Cangkul yang paling populer. Cangkul teknologi bukan? Dari mana itu berdiri ketemu? Alat. Jadi teknologi itu adalah alat yang membantu manusia ya dalam memudahkan pekerjaannya, kegiatannya. Sesederhana apapun, kalau itu membantu manusia, itu teknologi. Bisa berupa benda atau alat, bisa berupa cara, bisa berupa alat atau benda, bisa juga cara atau metode. Nah, ini tak ajak berpikir dulu lah. Beda antara SMA kalau kuliah caranya mikir bahasa Prancis. Kalau awal tadi sudah kita ceritakan, Anda sudah bisa menyebutkan spidol, cangkul, ya kan? Kalau Anda ngomong tadi apa? Traktor, wah, luar biasa itu. Teknologi lebih canggih lagi guys, sudah cangkul ya. Kenapa lagi ekskavator pak? Ekskavator dengan cangkul sama nggak? Beda bendanya, tapi tujuannya sama. Minimal daripada pakai tangan langsung, pakai cangkul lebih aman, lebih cepat. Apalagi pakai ekskavator. Tapi saya belum pernah lihat di sawah. Mau nanam babi pakai ekskavator, wah, rampung itu sawah ya. Rampung bukannya bisa ditanamin malah. Aduh.
kembali lagi ke pengertiannya. Teknologi adalah satu hal yang bisa membantu kerja manusia, mempermudah, mempercepat, kan? Nah, sekarang sesuatu hal yang bisa membantu manusia, mempermudah, mempercepat pekerjaannya, tapi berupa cara atau metode, contohnya ini siang-siang disuruh mikir berat ini ya. Iya. Ya kan? Wah, setiap banget ya kalau kemana-mana saya ditutup, tapi nggak pernah dipublish. Jadi istilah kata fotonya kosong. Oh sih, apa yang berbeda sampai nih akuntansi dong? Nanti bakal ketemu banyak teknologi berupa cara bentuknya atau rupanya itu adalah cara-cara metode. Akuntansi itu banyak teknologi yang digunakan. Kalkulator benar. Menghitung, menulis. Anda pernah dengar kata rumus? Ya. Ya. Itu cara bu. Yang sudah dibakukan berdasarkan ilmu pengetahuan apa lagi? Penelitian dan seterusnya. Dan akhirnya ketemulah rumus ini, rumus ini. Dari dulu sampai sekarang pakai rumus itu sama. Nah, itu cara dibakukan alias ditetapkan, dan itu adalah teknologi juga. Bisa kita sebut sebagai teknologi. Nah, jadi persepsi kita, asumsi kita tentang teknologi, jangan melulu mindsetnya itu arahnya ke benda atau apa, cara atau metode pun itu teknologi. Ini kalau di manajemen di aplikasi juga ada. Ini saya satu-satunya rumus yang saya hafal sampai sekarang. BX ya. YA plus BX itu apa sih? Ini disebut regresi. Regresi ini tidak lain adalah untuk meramal. Anda yang sudah ingin menikah bisa saya ramal dengan jodohnya siapa. Sayangnya bukan rumus itu, tapi mungkin suatu saat bisa untuk rumus jodoh, ya, untuk meramal jodoh. Cuma nggak bisa untuk meramal cuaca. Ada sendiri. Gerhana bulan, gerhana matahari bisa diprediksi, bahkan sudah ditetapkan setiap tanggal sekian, bulan sekian, pada tahun sekian akan gerhana matahari di mana, bulan di mana. Itu dari mana tahu caranya? Karena Anda yang meneliti dan menemukan rumus. Terakhir kemarin dosen peneliti ITB mengatakan bahwa akan ada tsunami di Jawa atau pantai selatan Jawa. Betul? Orang pada ribut tidak menyimak beritanya. Itu maksudnya adalah dia menemukan rumusnya sehingga bisa menetapkan, memprediksi berdasarkan apa? Gempa bumi yang terjadi selama ini berkurun waktu berapa tahun, tsunami yang terjadi, dan seterusnya dia kumpulkan di analisa, ketemulah rumus bahwa nanti tahun sekian dan sebagainya akan terjadi tsunami dengan ketinggian sekian. Canggih orang itu. Itu baru ramalan alias dirumuskan. Sehingga apa? Positifnya kita berdasarkan informasi seperti itu seharusnya percaya pertama. Dan yang kedua adalah bersiap-siap. Artinya ada tindakan-tindakan preventif, tindakan pencegahannya jika itu memang bisa Tapi kalau orang yang alirannya negatif tinggi, wah, itu mendahului Tuhan. Ya, padahal nggak pernah ketemu Tuhan. Kok mendahului di mana? Saya nggak. Nah, robot aja. Nggak seperti itu cara positif tingginya. Oke. Nah, sekali lagi, ITEK atau visi ITEK kesana arahnya. Jadi ada kuliah itu bukan cara apa ya? Cuma datang kuliahan selesai pulang alias kumpul, kuliah pulang, kan disingkat kumpul, ya.
pulang, nggak ada pengembangan apapun di dalam kampus atau dengan teman atau dengan dosen dan sebagainya. Kurang, itu sangat disayangkan. Sehingga visi ITB-nya tidak akan tercapai. Ya, yang pertama adalah utamakan akhlak. Kedua, Anda bisa mengembangkan cita-cita yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, penting juga nih, jangan diabaikan. Ya, kalian akhlaknya bagus, ilmunya mumpuni, tapi harus sensitif, harus bisa memprediksi, ya, yang laku apa. Kalau sekarang masa pandemi ini banyak yang gagal, kaget, ada juga yang cepat belajar di sektor bisnis ini. Tadinya bisnisnya konvensional, sekarang menjadi penuh dengan teknologi digital. Betul. Yang tadinya tidak online, sekarang online. Kira-kira dalam kurun waktu 5-10 tahun yang akan datang, hal itu akan sama atau lebih maju? Lebih maju. Anda bisa memprediksi itu. Ketika Anda sekarang kuliah, saat lulus, kira-kira sinyal pasarnya sama nggak dengan sekarang? Ya, pendidikan hari ini adalah masa lalu untuk untuk Anda saat lulus. Jadi jangan sekali-kali nanti kalau sudah lulus kerja, lapor sama saya atau kapolrinya, Bu, ternyata selama kuliah ilmunya itu gak ada guna. Ada loh masih seperti itu. Kok gak ada guna-guna? Iya. Beda sekarang. Bukan gak ada guna, tapi karena saat Anda dididik dengan saat Anda lulus nanti, itu sudah menjadi masalah. Ya, memang ilmunya berkembang, bukan berarti ilmunya tidak berguna. Saya bilang begini cuma sisa ini. Nah, kamu bisa ngomong di depan orang, bahasanya teratur, mentalnya bagus. Dari mana belajarnya? Kapan belajarnya? Dengan siapa Anda belajar? Ya kan? Bisa seperti itu, bisa percaya diri karena setelah lulus. Dari mana berarti dia belajar? Ya saat kuliah, berinteraksi tadi dengan dosen, mahasiswa lain, karyawan dan masyarakat. Oke. Oh ya, terima kasih. Sini lagi nggak? Besok lagi. Iya. Saya malu gitu. Iya. Bagus semua. Ya, gitu. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Tetapi yang perlu Anda kembangkan adalah bagaimana saat itu dengan ilmu yang saya miliki dikembangkan. Ya, ini jangan balik ke kampus ketemu dosen, wah ilmunya nggak bermanfaat. Itu sudah bermanfaat. Silakan datang ilmu Anda sendiri. Itu contohnya. Jadi ke depan harus diprediksi bahwa Anda menjadi lulusan yang memang ke depan itu laku dalam arti ya, dalam arti laku. Ilmu Anda masih mumpuni. Oke, ini tujuan atau inti dasar capaian pendidikan. Ya, inti dasar dari capaian pendidikan. Nah, ke sini Anda bisa baca sendiri di situ. Ya, berarti sana Anda harus meningkatkan skill Anda, sikap yang mulia, sikap yang baik, profesional dan seterusnya. Oke. Nah, itu inti dasar capaian. Lalu mensikapi itu atau dengan capaian itu bagaimana diri kita menjadi seorang mahasiswa. Anda bukan siswa lagi, tetapi sudah mendapat gelar baru mahasiswa. Berarti Anda hampir setara dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, Hebat, dan sampai itu. Tidak, setara dengan Tuhan. Karena gelar manusia satu-satunya yang paling mahal ya. Kalian tuh mahasiswa setara dengan Maha Kuasa. Mahal di sini tidak setara dengan Tuhan maksudnya. Tapi mahal di sini adalah menunjukkan bahwa bukan siswa biasa. Berarti secara attitude, secara akhlak, secara mindset, secara berpikir Anda, pola pikir Anda, mental Anda, seterusnya ya, cara bicara Anda itu sudah lebih dari seorang siswa. Ya, nah maka untuk menunjukkan itu, untuk mencapai itu pula Anda sebagai mahasiswa tidak lagi menjadi siswa.
sifat-sifatnya pun, karakternya pun harus diubah. Anda harus hijrah dari yang tadinya ketergantungan harus menjadi seorang yang lebih mandiri. Dulu boleh masih SMA, nggak ngerjain tugas, nanti guru saya maklum lah, gitu kan? Kan saya masih anak-anak, gitu kan? Terus dikit-dikit mengadu, dulu masih bisa. Sekarang seharusnya enggak lagi, harus mandiri, memecahkan masalah dengan kemampuan Anda. Hadapi dengan ketinggian atau hadapi dengan seniman, terserah Anda. Dan Anda sudah bisa memutuskan yang terbaik untuk Anda. Dulu masih egois, ya, sekolah nggak mau kalau uang jajannya nggak ditambah, nggak ditambah beneran, ya nggak sekolah beneran, egois. Sekarang bukan masalah jajan, Anda kalau nggak kuliah ketinggalan, kalau nggak ketinggalan pelajaran mata kuliah, Anda nggak lulus, kalau nggak lulus harus ngulang. Karena mau ngulang mau enggak itu terserah, dan itu hasil dari Anda sendiri. Boleh saya katakan asalnya, hampir kalau soal seperti itu dosen nggak mau tahu. Kenapa? Anda ngambil sendiri, Anda tanggung jawab. Hubungan dengan dosen sudah apa? Profesional. Tapi nggak se-ekstrim itu, tetap saja ada diskusi, ada argumentasi, bahkan ada negosiasi. Karena kita manusia dengan manusia. Tapi bukan berarti terus seperti anak SD, SMP, SMA yang egoisnya tinggi. Tapi Anda harus menyadarkan diri, bertanggung jawab dari itu perbedaan. Ya. Jangan tergantung lagi, sekarang harus mandiri. Tadinya pasif, harus aktif, jangan hiperaktif. Aktif boleh, tapi jangan keaktifan, jangan aktifnya hari libur ke kampus, mau kuliah. Dosennya nggak datang, dia nggak peduli, kan saya aktif. Itu kayaknya bukan aktif kan? Positif. Positif itu tadi periksa. Gitu. Ini mau jurusan apa saja, prodi apa saja, minatnya apa saja, itu hal-hal pokok menjadi mahasiswa. Ya, jangan tergantung, jangan pasif, tapi Anda harus mandiri dan tetap aktif. Nasib ada di tangan Anda sendiri tentang kuliah ini. Jangan nyalain teman orang lain, apalagi tetangga, nggak tahu apa-apa mereka. Ini kalau tetangga ini betul-betul urusan saya. Orang-orang yang suka mencari kesalahan kayak gitu, itu berarti dia sebenarnya mengakui dirinya nggak mampu. Itu bahaya sekali. Jangan sampai. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan, silakan. Tak bayar ini gratis ada. Tapi pertanyaan jangan susah-susah ya. Ada 3 yang nggak bisa saya jawab pertanyaan insya Allah. Kalau yang lain saya upayakan bisa. Nggak tahu sih. Kok ketebak ya cara saya. Ada 3 orang yang nggak bisa saya jawab. Jodoh mau dan nggak bisa saya jawab karena yang bisa jawabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan, monggo. Ada yang mau bertanya? Mau bertanya? Sesat di kondangan. Silakan. Karena kanannya masuk aja ada orang ajakan yang masuk. Monggo. Tidak ada. Nah, aktivitas Anda sebagai mahasiswa bisa disalurkan melalui BEM, orkem, dan sebagainya. Jadi yang di belakang kita itu adalah kakak-kakak kita ya, yang tergabung dalam VCMC. Nah, promosi itu bayarnya. Nah, itu kalau yang senang fotografi, ya, film, animasi dan sebagainya, yang seni berkaitan dengan seni. Sinematografi boleh ya, boleh gabung ya, fotografi termasuk ada fotokopi ya. Maksudnya kopi di foto kan, fotografi itu fotokopi ya, fotografi objeknya kopi ya.
berubah. Ya beginilah suruh apa susah. Jadi orang serius beban beban itu udah beban serius juga. Serius harus gitu ya, maksudnya fokus. Tapi kalau pembawaan harus tegang. Ya, Anda naik sepeda motor serius dan tegang, bahaya nabrak teman-teman gitu. Kurang rileks gitu. Oke, kalau ada pertanyaan kita lanjut. Nah, kita untuk membentuk itu maka Dharma Jaya punya slogan yaitu Dharma Jaya the best. Sampai di sini akhirnya. The best itu bahasa Inggris terbaik. Tapi ada akronimnya alias singkatan dari beberapa kata yang tepat. T-nya adalah takwa. Ya. Takwa nama lainnya taat. Bahasa Arab juga sih taat, ya. Taat artinya utamakan. Kita manusia, ada yang menciptakan. Maka pengabdian pertama adalah untuk yang menciptakan. Takwa. Kita tergantung itu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Yang pertama. Maka landasi semua hal kegiatan itu dengan ketakwaan. Saya pilih karena taat. Kok punya taat? Apa urusannya? Menuntut itu wajib gak? Wajib. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Betul? Dan sekarang Anda sedang menuntut ilmu, walaupun ilmu itu nggak tahu sama apa betul. Menimba ilmu langsung bontak. Seperti itu bedanya. Intinya begitu. Takwa. Utamakan ketakwaan. Maka ada hubungannya tadi dengan apa ya? Akhlak. Orang yang berakhlak itu pasti karena dia mengutamakan ketakwaan dulu. Dia mengakui ada Tuhan untuk taat pada Tuhan. Attitude-nya pasti ngikutin. Kayaknya jalan deh. Secara logika pun kayaknya susah. Attitude-nya bagus tapi dia nggak percaya sama Tuhan. Gitu. Nggak tahu kayaknya jalan ketemu deh. Tapi yang sering ketemu adalah orang ini taat duluan, yang didahulukan ketaatan, pasti attitude-nya kebentuk sendiri kan. Kalau kebalikannya, nggak ketemu saya, kecuali di film. Sebenarnya bajingan dia, aslinya orangnya bajingan, tapi dia berperan, bukan peran. Banyak kebohongan kalau peran itu kan namanya juga berperan. Itu hanya terjadi seperti itu, acting saja. Kan? Tapi kalau yang kita ini kan bukan acting, ya takwa, hanya hati. Setelah takwa kita bekerja, menjadi mahasiswa, menjadi karyawan, menjadi dosen itu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab itu ditandai dengan dia mengerjakannya dengan hati, akan hati-hati. Ya, dengan sepenuh hati, niat itu sungguh-sungguh. E-nya empati atau empati. Empati itu lebih tinggi, lebih dalam dari simpati. Simpati ada atau ya sana ya. Betul, dia pakai kata itu, padahal itu kata bahasa Indonesia bisa pakai bahasa Inggris. Simpati. Simpati itu adalah rasa atau jiwa kita merasakan, ya, menghormati, menghargai orang lain. Ketika dia senang ataupun susah, makin susah ya. Contoh simpati, saya nggak akan pakai definisi terlalu panjang. Ada berkendara di jalan raya, kemudian ada bendera kuning, kertas kuning atau ya, bendera kuning ini. Itu biasanya tanda apa? Ada orang sedang meninggal, ya. Artinya sedang berkabung. Ada mabuk atau kelas player enggak kan? Minimal namanya diperlambat. Betul ya? Kenapa? Anda menghormati. Seandainya itu pun saya, ya kan, yang mengalami, saya juga pasti akan bersikap tidak baik terhadap orang yang mungkin lewatnya ngebut dan sebagainya. Maka saya juga tidak mau mengalami itu. Kan? Itu baru simpati. Tapi kalau Anda berhenti, ya, waduh 50-an nih, merah, 5.000 aja. Lu biasanya ada skopnya atau kartus gitu ya. Nah, solawat kalau kata orang saya, solawat
sedekah, gitu ya, membantu karena ada yang kesusahan atau karena musibah. Bagus. Itu sudah menunjukkan bukan simpati lagi, tapi empati. Kalau Anda memperlambat kendaraan Anda, baru simpati. Tapi kalau Anda memperlambat sampai berhenti, Mas, nggak buru, gitu ya. Tambahin 500 perak, lumayan, gitu kan. Itu sudah empati. Apalagi Anda turun, ikut menyolatkan sampai mengantar ke kuburan. Besoknya datang lagi ikut mendoakan, kalau pakai yang ada yang pakai yasinan, ikut yasinan, ngasih sedekah lagi, makanan, minuman dan sebagainya untuk yang mendoakan di situ. Waduh, itu empati yang lebih. Jadi bedanya apa simpati dengan empati? Simpati lebih kepada toleransi. Kalau bahasa Perancisnya posino. Kalau empati peduli, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Susah itu kita merasakan. Itu empati. Tapi kalau empati diiringi dengan tindakan atau perbuatan, entah menolong, entah memberi apa-apa, itu empati. Jadi kita sudah bertakwa, bekerja atau melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan ada empati. Kesungguhan itu bisa diwujudkan dengan empati. Empati itu ditunjukkan dengan tindakan. Jadi betul-betul. Gitu. Nah, kemudian T berikutnya, B, brilliant, cerdas. Kok nggak smart di sini ya? Tapi brilliant. Katanya sih brilliant itu lebih dari smart. Ya. Kalau brilliant ini berarti orang ini sudahlah pintar, cerdas pula. Dan sudahlah cerdas, dia memiliki ide-ide cemerlang. Jadi brilliant itu adalah pemikiran yang cemerlang. Mencari solusi berbeda dengan orang lain dan itu menjadi solutif, kata Mbak Bejoyo. Jadi orang yang solutif, ya, solutif alias orang yang selalu bisa memberikan solusi yang terbaik. Itu brilliant. Nah, kita sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, sebagai karyawan dan seterusnya harus brilliant, memiliki ide-ide cemerlang, energetik, penuh semangat, baterai full, bukan low batt, energetik, ya, sinyal kuat terus, prima, energetik, semangat. Ini saya kasih tip biar hidup kita masing-masing pribadi penuh energi, semangat, ya low batt, nggak low sinyal. Gimana? Anda masih punya cara? Ada? Boleh cerita? Pakai apa? Minum vitamin? Atau berdoa seperti apa? Ada? Ada? Punya cara sudah? Oh, pas lemes, suntuk, mengantuk, tidur. Oke. Yang penting ada tidurnya Pak. Saya pasti habis itu semangat lagi. Habis semangat tidur lagi Pak. Ya nggak apa-apa itu masing-masing. Ada? Minum apa? Gitu nggak ada? Kok mungkin? TikTok, boleh. Ini kayaknya ada TikTokers. Gak apa-apa zamannya. Seandainya saya zamannya seumuran kalian ya kayaknya saya TikToknya lebih banyak dari kalian. Karena malu aja. Ya saya memang penggemar yang seni-seni begitu gitu. Seni-seni praktis gitu ya. Senang. Karena ada keunikannya sendiri. Belum tentu semua orang itu bisa berbuat sendiri. Kok sampai viral dan sebagainya. Berarti ada yang menarik. Ada. Jadi kalau saya cerita saya sendiri ya, saya kuliah sekian tahun dari D3 sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang masih ingat ya. Ada kalanya kuliah itu paling indah itu depan dan belakang. Alias pada saat jadi mahasiswa baru seperti kalian sekarang dan nanti akhir juga. Masa-masa indah itu mas. Tengah-tengah terserah ada. Itu rektornya seperti apa, macam-macam.
Yang jadi masalah bukan di depan dan di belakang. Ini baru masuk ya senang-senangnya, semuanya serba baru, teman baru dan sebagainya, itu ada rasa penasaran ya, ada rasa ingin tahu lebih banyak, keakraban jauh lebih baik, gitu kan? Sehingga banyak apa ya, hal-hal yang tidak terlupakan lah saat pertama kali masuk. Begitu juga pasti sudah, itu juga hal-hal indah, gitu ya. Nah, tengah-tengahnya serang. Dan saya mengalami hal itu di tengah-tengah perkuliahan, perjalanan yang begitu terjal dalam kuliah, ya, sering naik turun mental ini, motivasi ini sering naik turun, suntuk, bosan, apa, marah, kesel, ya, itu pasti ada, capek, dan seterusnya, campuran. Alhamdulillah saya ditunjukkan ada caranya. Kalau saya pribadi ya, kalau Anda mungkin punya cara lain, tadi sudah saya tanyakan, mungkin tidak mau cerita dulu. Saya punya cara, yaitu ketika motivation atau motivasi saya sedang turun, saya selalu mengingat saat wisuda nanti. Saya membayangkan gini, nanti pas wisuda orang tua saya datang, bapak ibu saya datang, mungkin adik saya itu, yang saya fokuskan adalah bapak ibu, pasti dia senang-senang. Kenapa? Anaknya sarjana. Karena bapak ibu bukan sarjana, cuma tamatan SMP, ya, dan SD. Kerjaannya pun bukan kerjaan pejabat atau apa, hanya bengkel biasa. Jadi ngerasa pasti bahagia, senang, gitu ya, pasti ada kebanggaan. Saya selalu ingat kalau pas mau, jadi energinya naik lagi. Kalau itu saya nggak boleh malas-malasan, nggak boleh saya lemes. Setiap suntuk atau ingat itu naik lagi. Itu cara saya waktu itu. Dan sampai sekarang saya pakai cara ketika ada hal-hal di akhir nanti akan membahagiakan, maka hal akhir itu yang saya bagi akan bahagia, itu yang menjadi energi. Ya, dari siapa? Ini tadi. Yang lain. Oh, saya lupa loh. Ya, itu energetik. Anda silakan cari cara seperti apa. Yang berikutnya sinergi. Sinergi. Ini sinergi. Ini sinergi. Kalau ditabrakan, nggak sinergi. Ada hal berbeda tapi bermanfaat, dan itu harus beda. Ya semuanya sama itu bermanfaat. Ya harus semuanya sama itu bermanfaat. Tapi ada hal yang harus berbeda tapi lebih bermanfaat daripada dia sama. Apa? Sedikit tebak-tebakan tapi ada maknanya lah. Dia harus beda, karena dengan berbeda dia lebih bermanfaat daripada dia sama. Apa contohnya? Apa ya? Itu harus beda. Hal itu harus beda. Dia itu harus beda. Karena lebih bermanfaat beda daripada dia sama. Bisa tunggu 2 hari ya. Udah gak biasa lagi. Apa yuk? Sendal Anda itu. Waktu Anda itu sama kanan semua itu berfungsi tapi lebih baik beda. Iya. Jadi nggak semuanya yang beda itu selain bermanfaat. Lihat dulu apanya. Nah itulah cara mahasiswa cara begitu seperti itu. Tidak lagi as usual koyok biasanya itu. Jangan. Harus fokus. Bahkan kalau bisa memikirkan apa yang belum pernah dipikirkan oleh manusia. Ayo bicara. Ada yang pernah berpikir memikirkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan oleh manusia? Ya tidak pernah. Iya, kita manusia bikinnya apa? Itu. Nah, sinergi itu seperti bangunan. Bangunan ini namanya ya. Ini sinergi. Suatu saat Anda bermasyarakat, bergabung dalam komunitas, organisasi, perusahaan dan sebagainya.
di mana di sana akan banyak sekali orang, bukan cuma sendirian. Itulah perbedaan. Banyak orang pasti sudah banyak perbedaan. Nah, semakin banyak perbedaan. Harus bersinergi seperti bangunan. Anda mungkin suatu saat cuma jadi pasirnya, ada yang cuma jadi batu, kerikilnya, semennya. Wah, singkat cerita, Anda jadi atap. Sombong juga atap. Gua nih paling atas, ya, paling top nih. Mana nih top? Sombong. Ini di bawahnya protes dia, langkah aja. Kalau nggak ada saya, kamu buat apa? Yang penting, kata penting ke bawah. Wih, kalian ini berubik paling top. Ini saya loh, paling kuat. Fondasi walaupun nggak viral. Ya kan tenggelam, ya kan? Ini semua. Mereka lagi ngobrol itu ya. Kalau nggak ada tiang, saya nggak mungkin di atas. Ini nggak kuat, ya kan? Kata tiang, dia juga kalau ada si fondasi gimana? Tiba-tiba tembok nyombong lagi ya. Si batang merah ini, nih saya paling top nih, yang melindungi isi rumah. Ya kan? Kira-kira yang sombong ada semen dan pasir yang nempel di badannya. Namanya plaster. Aci, kalau dia ngomong aduh sialan, dia kan saya tutup mereka, tutup, dan kelihatan si bata merah. Si Aci plaster ini ngomong lagi, datang tukang cat, catnya yang ngomong. Jadi siapa yang paling penting di situ? Seperti bangunan ini. Bayangkan kalau semuanya egois. Bayangkan kalau semuanya masing-masing ingin menonjolkan diri. Dulu bersih-bersih padahal enak nggak bangunan ini kayaknya? Ini kan yang dalamnya ada semen, pasir, batu bata ini. Di tengah-tengah sendiri pasti ada besi. Berapa? Coba besi itu egois. Saya ingin tampil. Wah, bodoh. Batu bata pengen ngomong nggak ada indah-indahnya. Si semen, saya capek nempel terus ini. Bro, itu pengibaratan sinergi. Meskipun Anda sedang jadi kerikil, tapi kerikil itu sangat bermanfaat karena batu-batu besar. Ketika ada logam, mungkin hanya butuh kerikil atau batu kecil. Ya Anda di situ lah. Justru yang bisa membuat kencang, kokoh. Anda cabut, bisa saja kan? Itu pengalaman. Jadi dimanapun Anda berada, posisinya apa, lakukanlah peran itu sebaik-baiknya. Karena bisa jadi Anda yang jadi kuncinya. Presiden, orang menteri, ya kan? Pikir sendiri. Pecah nggak sih? Pecah kepalanya. Mikir negara loh. Mikir kondangan aja kan. Kondangan berapa banyak nih sekarang? Beberapa pandemi ya, pandemi kita benar. Tidak kalah benar. Itu sinergi. Hadirin sekalian. Trustworthy kepercayaan. Kepercayaan bukan satu-satunya akhir, tapi ini adalah keniscayaan. Kalau Anda bertakwa, penuh empati, bekerja dengan hati, brilliant, lagi energetik, penuh semangat, dan bisa bersinergi dengan baik, Anda pasti akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena itu dipercaya berarti kaitannya dengan apa? Jujur itu bukan tidak bohong. Tetapi jujur itu adalah juga artinya sungguh-sungguh.
bukan hanya masalah tidak bohong, tapi jujur itu adalah juga menunjukkan kesungguhan. Orang yang sungguh-sungguh tidak pernah berbohong dalam artian ikhlas, lepas, gitu ya. Biasanya orang-orang seperti itu yang bisa dibuat komplit ya. Nah inilah pembentukan akhlak, ilmu pengetahuan dakwah. Akhirnya Anda menjadi orang-orang pilihan sehingga sinyal pasar bisa Anda jaga. Itu bagian pertama, baru mukadimahnya. Sampai jam itu Mbak? Jam 5 lah ya. Tapi nanti pas azan asar kalau belum selesai suruh sholat dulu Pak. Begitu ya, pas azan asar belum selesai, azannya suruh istirahat dulu. Mereka selesai. Oh ini, kirain azannya suruh istirahat. Azan asar sini-sini kayak mana? Ya. Kayaknya sama kan, azan maghrib sama. Ya, kita ada azan itu keras atau apa? Yang penting azan jangan keras-keras. Kalau azan itu Allah Akbar, jangan keras-keras. Oh iya. Nggak nyambung. Azan nggak boleh keras. Kalau orang sholat juga nggak baik kan? Kenapa coba? Ya. Nyuruh orang sholat nggak baik. Orang sholat disuruh. Waduh, kejauhan saya ngomongnya. Terlalu tinggi ya. Nanti lah 2 hari lagi saya dapat jawaban dari Anda. Memang kadang-kadang joke itu tidak harus yang melulu orang lihat kesandung jatuh. Ya. Makanya stand up itu adalah salah satu, kalau disebut apa stand up itu? Komika. Nah, komika. Itu saya analisa, itu adalah pelawak paling berat. Kalau 3 orang, 4 orang, kalau di ramen paling mudah itu melawak. Kalau 3 orang itu minimal ya. Kalau melawak 2 orang nggak pas. Melawak harus 3. Kenapa? Karena ada yang punya ide pengumpan victim, korban. Maka Dono Kasino Indro, Dono itu bukan orang bodoh, tapi paling pintar di situ, karena dia bisa berperan jadi korban, sehingga yang dilempar atau yang idenya Kasino dilemparkan ke Indro itu jadi ger ketika di Dono. Coba Dono nggak ada, ngapain mereka main pingpong? Nah sekarang ada cuma 1, dia harus membuat nuansa imajinasi, pikiran, logika yang nonton itu sama dengan film. Dan yang paling berat, logika yang saya sampaikan, dari saya komika ya, itu sama lucunya dengan yang saya ingin sampaikan. Maka penonton komik, penonton stand up comedy itu dengan yang jadi pelawaknya itu sama-sama lucu. Coba kalau yang nonton serius pejabat, ahli statistik terus nonton komik, ahli fisika yang nonton, terus yang ngomong sampai mencret juga nggak bakal diketawain, gitu kan? Karena ada orang yang tidak bisa berimajinasi secara andai-andai. Jadi saya amati seperti itu pelawak paling berat adalah 1 jika 1 orang. Ya. Ini berdasarkan sejarah ada pelawak yang sudah meninggal sih ya. Bagio itu pernah melawak di tempat di mana audiennya itu nggak pernah nonton TV, apalagi nonton lawak. Lawak lagi. Kata yang pertama, saya ini adalah orang kiri. Jawabannya apa? Nontonnya. Maksudnya gitu mah. Kira orang tidak tuh. Tiap kata bingung nggak pelawak itu? Makanya pelawak itu bukan orang lucu, justru dia orang cerdas. Kalau nggak cerdas langsung. Iya, kalau cuma lucunya kesandung, bro, posisinya mau duduk posisinya ambil, bro, itu bukan pelawak, itu bisa. Ya, itu sekilas. Baik, kita beranjak ke kurikulum untuk mencapai the best, untuk mencapai tadi pembelajaran yang
capaian pembelajaran, capaian pendidikan yang berakhlak, ya, kemudian punya ilmu pengetahuan yang mumpuni, Anda juga bisa dipilih oleh pasar, ya, maka semua pendidikan itu harus dikemas, harus ada keteraturan, harus ada sistem. Maka sistem pendidikan itu, ya, itu dirangkum dengan sebutan kurikulum. Ya, ini sekilas kurikulum. Sekolah Anda punya kurikulum? Ada K13, ya, yang revisi yang ini. Untuk apa? Kalau nggak ada kurikulum itu apa? Boleh sih. Tapi untuk mencapai sesuatu susah. Dan Anda mau jadi apa loh? Yang gitu ya. Kalau mau jadi apa, maka yang harus dipelajari ini. Menurut itulah kurikulum tujuannya. Kalau nggak ada kurikulum bisa sih jadi gitu. Tapi lama semua masa dipelajari. Iya kan? Nah, tapi sekarang ada pengembangan dari Ristek ini, dari Menteri Pendidikan ini dikembangkan menjadi kurikulum merdeka dalam rangka Merdeka Belajar. Seperti apa sih? Sekilas info. Merdeka Belajar adalah mahasiswa diberi kebebasan, diberi hak untuk mengambil mata kuliah yang dia inginkan, baik di dalam kampus sendiri tapi di luar prodinya, atau di luar prodi di luar kampusnya. Contoh kemerdekaan yang dimaksud akuntansi. Anda di sini apa sih akuntansi yang paling menjadi favorit gitu ya? Di akuntansi audit, auditor, auditing, budgeting, pajak. Wah, misalnya Anda milih pajak. Untuk menjadi ahli pajak berarti perpajakan 1, 2, 3 bulan sini. Kemudian ada pajak lanjutan misalnya. Nah, Anda ini mau dalam sebagai orang yang ahli pajak atau perpajakan. Ada nggak kaitannya teknologi dengan perpajakan? Ada Pak. Apa? Sistem Pak. Mungkin sekarang cara membayar pajak sudah online. Kita harus tahu sistem. Biar saya ahli fundamentalnya tentang pajak, saya juga ahli teknologi untuk pembayaran pajak. Butuh apa kira-kira ilmu selain ilmu perpajakan? Butuh ilmu tentang sistem komputer atau sistem program. Betul? Nah, Anda berarti bisa nggak ambil sistem manajemen sistem informasi misalnya? Bisa. Adanya di mana? Di jurusan SI, sistem informasi. Anda akuntansi, ngambil mata kuliah di prodi S. Kalau ditanya ngapain yang harus jadi? Ya ini mata kuliah ini bisa mendukung kekhususan saya. Nah itu yang disebut merdeka. Meskipun boleh mengambil di mana saja, ya tapi tetap disesuaikan. Yang disesuaikan apanya? Mendukung nggak? Menambah nggak? Akuntansi ngambil seni rupa, apa urusannya? Apa? Akuntansi nanti gambar-gambar loh. Ya nggak segitu juga kali gambarnya. Nggak sampai melukis itu kan enggak. Tapi kalau saya perlu relaksasi, itu cari-cari alasan. Itu enggak ada. Atau Anda mungkin mendalami, misalnya Anda di jurusan manajemen, di manajemen itu ada marketing, ada pemasaran, ada mata kuliah teknologi pemasaran. Anda ambil, wah kayaknya saya suka banget dengan teknologi pemasaran ini, saya akan berdalam. Tapi di prodi manajemen nggak ada ilmu lagi, adanya di tempat lain, yaitu tentang bisnis digital. Di manajemen nggak ada, tapi tempat lain ada. Misalnya di kampus di Jawa ada prodi bisnis digital, misalnya di kita juga ada. Oke, mata kuliah apa bisa mendukung teknologi pemasaran di prodi bisnis digital? Oh, misalnya e-marketing, elektronik marketing atau e-commerce. Saya ambil itu. Kalau ditanya kenapa kamu ambil itu kok di tempat sana? Karena itu relevan. Kedua sangat mendukung. Sehingga saya menguasai teknologi itu dari berbagai aspek. Itu yang disebut kurikulum merdeka dan merdeka belajar. Oke. Nah,
ini karena Anda baru mau kuliah, mungkin juga kuliah tinggi, tapi paling tidak ada nuansa ke sana. Dan itu pun disyaratkan baru semester 5 bisa dilakukan ini, kalau semester 1 enggak. Dan itu pun mata kuliah yang mendukung dengan core-nya atau mendukung kespesialisasi dari jurusan atau prodi yang Anda ambil atau ilmu yang Anda ambil, bukan yang lain-lain. Gitu. Misalnya diberi kebebasan, wah saya mau ngambil, kamu apa agamanya? Saya Islam, mau ngambil agama Hindu aja. Betul. Itu tidak apa-apa dong. Ya, karena itu tidak mendukung satu dengan yang lain, karena itu sudah perbedaan. Tapi keterangan saya yang pertama tadi itulah yang disebut saling mendukung. Itu contoh. Oke, itu kurikulum merdeka. Secara singkat, ini sudah saya jelaskan apa kewajiban mahasiswa. Ya, secara mutlak untuk mencapai tujuan ilmiah adalah dengan cara belajar. Menuntut ilmu atau mencari ilmu atau disebut dengan belajar itu adalah wajib hukumnya, wajib bagi manusia itu. Ya, bahkan menuntut ilmu atau menggali ilmu, mencari ilmu itu dari lahir sampai meninggal kita wajib. Proses belajar juga dari lahir sampai meninggal kita selalu belajar. Lahir belum bisa tengkurap, belajar tengkurap. Sudah bisa tengkurap, pengen ngangkat kepala, belajar ngangkat kepala. Terus ya, sampai merangkak, merayap, berjalan sendiri, sampai naik sepeda, belajar semuanya. Naik motor, belajar. Sudah gede, belajar lagi SD, SMP, SMA, kuliah tamat, belajar cari kerja sudah dapat, belajar mandiri sudah dapat, belajar berumah tangga, nikahlah dia, sudah berumah tangga, belajar punya anak, mendidik anak, merawat anak, anaknya sudah sekolah, terus kayak gitu terus kan. Ya. Anaknya menikah, nah Anda belajar jadi mbak, karena harus ngomong utuh, kan? Terus belajar. Jika itu ada perubahan, maka pembelajaran Anda, proses belajar Anda itu berhasil. Oke. Nah, pada akhirnya yang ingin dicapai dari pembelajaran atau pendidikan di negara kita itu adalah pembelajaran sepanjang hayat. Sesuai kan? Sudahlah ilmu itu wajib, belajar atau menuntut ilmu mulai dari lahir sampai kita meninggal. Karena hakikatnya belajar itu adalah long life education, alias pembelajaran sepanjang hayat. Nah, ini keterangan tentang kurikulum. Kurikulum adalah pengaturan materi keilmuan yang dipelajari, penyusunan strategi pembelajaran. Ya, kalau tidak ada kurikulum, maka Anda susah untuk merujuk pada satu tujuan dengan efisien dan efektif. Ini kurikulum merdeka. Strukturnya tadi Anda bisa merdeka di sini. Mulai merdeka kalau di sini kan karena ini dasar umum, ini dasar khusus untuk prodi. Tapi kalau 5 ini sudah pendalaman sampai ke sana. Ya, nanti akan lebih jelas kalau Anda sudah. Kemudian kita masuk ke blended learning dan atau e-learning. Insya Allah, mudah-mudahan corona ini segera dicabut kontraknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dipindahkan ke planet mana terserah Gusti Allah ya. Mudah-mudahan itu Allah Maha baik, Maha bijaksana ya. Corona kamu modalnya habis di bumi, ya kamu pindah cari kontrakan lain gitu ya. Mudah. Dan kita bisa bertatap muka di kelas secara full seperti sebelum ada corona. Setiap orang, setiap pihak kalau ditanya apakah kondisi seperti ini ada yang mau, saya yakin semuanya menjawab tak mau seperti ini. Nah, ini berimbas banyak. Dan akhirnya apa? Dharma Jaya pun ikut memikirkan tentang hal itu. Mahasiswa harus kuliah online atau offline. Berdasarkan
mendapatkan informasi dari hasil rapat bahwa kita kemungkinan ini ya, mudah-mudahan mendapat izin, kursus kita mantap untuk menjalankannya. Karena yang paling utama adalah ada peraturan, ada protokol kesehatan mesti ditepati, ya. Itu mudah-mudahan kita dapat izin. Nanti kemungkinan kita akan blended learning, setengah learning, e-learning jauh, setengah ada di kelas. Nah, contohnya begini. Ini kelas apa biasanya saya sebut ini kelas A ya. Kelas A ini yang saya ajar ada 40 orang. Ya. Hari Senin jadwalnya itu jam 7 sampai jam 9 misalnya. Itu adalah yang masuk ke kelas itu nomor urut 1 sampai 20. Yang 21 sampai 40 di rumah online. Yang diajarkan sama dia juga sama. Gitu ya. Itu. Nah, Senin minggu depan gantian. Yang 21 di kelas, yang 1 sampai 20 di terus sampai berapa. Nah, mudah-mudahan itu terlaksana. Artinya apa? Kalau 40 di kelas ini jadi 20, itu mungkin jaga jarak juga sudah relatif aman. Tapi kita juga harus tunduk dan patuh terhadap peraturan pemerintah. Sekali lagi, kalau kita ditanya mau nggak kondisi seperti ini, nggak bakal mau kan. Tapi kita harus punya siasat untuk melakukan itu biar semuanya aman, sehat dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan blended learning. Jadi ada campuran, blended. Campur. Lalu e-learning kita seperti apa? E-learning kita melalui LMS. Kalau dibaca langsung lemes. Apa lemes? LMS. LMS ini adalah khusus sistem learning, ya, sistem e-learning kita yang kita miliki, dan ini adalah pokok, menjadi sistem pokok kita. Jadi nanti kehadiran sampai nilai ada di penilaian ujian dan penilaian itu ada di selain materi ujian kehadiran juga ada di LMS semuanya. Kalaupun dosennya nanti menghimbau Anda, kita pertemuannya pakai Zoom, Google Meet, Classroom dan sebagainya. Nah itu di luar ini nggak apa-apa. Tapi yang pokok adalah ini harus tetap ada aktivitas. Gitu. Oke, ini LMS kita. Nah tampangnya seperti apa? Nih penampakannya. Anda jangan nanya itu siapa Pak? Mahasiswa tapi sudah lulus, namanya Vivi. Ya, tanya lagi Pak, itu yang pakai jilbab siapa? Aduh, repot lagi nggak ada sono, saya nggak tahu. Jilbabnya beli di mana Pak? Itu utamanya seperti itu. Tampilan pertamanya ini adalah LMS kita, e-learning kita. Alhamdulillah kita punya. Nah untuk masuk LMS ini Anda harus modal NPM dan email. Nah maka langkah pertama apa? Anda harus membuat email yang berbasis atau hostnya ada di Dharmajaya, @dharmajaya.ac.id. Harus, karena LMS-nya Pak Dharmajaya, maka emailnya harus email Dharmajaya. Itu. Untuk membuat email ini Anda bisa langsung ke Siska dengan mencantumkan nomor NPM Anda, NPM nomor mahasiswa. Itu bisa Anda tanyakan ke PNB mungkin atau VHK nanti kalau Anda mungkin belum jelas gitu. FB tanya NPM saya berapa, nanti dia akan kasih. Dan nanti akan Anda buat bisa masuk ke Siska. Nah setelah masuk ke Siska dengan password dan sebagainya, nah Anda akan masuk dan di sana ada menu buat email mahasiswa. Disinilah membuat email Dharmajaya, ya di Siska, bukan di LMS ya, tapi di Siska. Setelah email jadi, baru di-confirm, ya. Kalau bisa di-confirm untuk masuk ke LMS, maksudnya, ya, masuk ke LMS, masuklah di LMS, kemudian Anda harus mencantumkan atau mengisi kolom-kolom identitas. Ini saya jelaskan dan harus Anda lakukan dengan baik.
Ini bukan sosmed, ya. Ini serius. Data ini bisa sampai kemanapun dalam artian ke sistem Dharma Jaya. Nanti kaitan dengan keuangan, akademik dan seterusnya sampai nilai. Jadi jangan buat nama sesuka Anda kayak di sosmed. Ya. Mohon maaf nih kalau ada sama nama dan tempat, Ani aja. Itu kan masih saudara silakan di IG, di TikTok apa-apa Anda pakai nama-nama yang kode-kode orang nggak tahu gitu. Silakan. Tapi kalau di sini pakai nama asli. Karena ini adalah administrasi kampus Anda, pembelajaran Anda, kuliah. Jadi jangan sampai main-main. Oke, berilah keterangan yang benar. Ya. Nah, setelah jadi identitas Anda di LMS, maka masuk lagi, kemudian e-learning atau LMS akan meminta konfirmasi tentang kebenaran email Anda. Apakah email Dharma Jaya seperti yang diminta atau bukan? Nah, baru kalau sudah Anda masuk lagi ke LMS untuk login. Kalau sudah login berhasil akan muncul seperti ini. Tampillah halaman pertama dari e-learning kita. Di sana ada kode tulisan kategori. Kategori itu menunjukkan fakultas. Fakultas kita ada dua, Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Akuntansi masuk di fakultas mana? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Maka Anda klik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka akan muncul dalam prodi-prodi yang di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodi Anda apa? Klik akuntansi, maka akan muncul salah satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah yang sudah terdaftar di sana. Pilih mata kuliah apa yang ada. Ini ada contoh saja. Oh, saya mengambil mata kuliah misalnya pengantar akuntansi 1. Nah, saya klik untuk ngecek apakah saya terdaftar di situ atau tidak. Kalau tidak terdaftar, maka klik di bawah ini untuk mendaftarkan Anda sebagai anggota kelas tersebut. Ya, dan seterusnya. Setelah terdaftar, Anda bisa melihat Anda sudah terdaftar atau belum itu di keterangan berikutnya. Yaitu ada tulisan Anda telah terdaftar di kelas ini. Itu bahasa Inggris. You are enrolled in this course. Ya. Atau Anda sudah terdaftar di kelas ini atau di pelajaran ini. Nah, kalau sudah terdaftar, tenang. Kalau sudah tenang, berarti Anda bisa lanjutkan dengan cara yang sama untuk login dan sebagainya, milih dan sebagainya. Maka Anda bisa melihat pertemuan demi pertemuan. Oke, mungkin ada daftar hadis dan seterusnya. Maka dari sini, meskipun ini e-learning, sistemnya jarak jauh, bukan berarti Anda itu sedang liburan. Tetap harus seperti anak atau mahasiswa sekolah ataupun kuliah, hanya saja tidak di kampus. Maksudnya apa? Dosen akan mengabsen atau bukan memanggil sih, akan terdeteksi di sistem ini. Terdeteksinya dari foto, nama, NPM, email Anda, dan klik jam berapa, itu akan terekam semuanya di LMS. Ibarat kata Anda lagi pasar, ya, antar ibu pasar, ya, terus, aduh, itu pas jam masuk, sudah adiknya suruh nungguin, nanti klik kalau ada daftar adik, klik, ya nggak apa-apa, ya. Tapi kalau Zoom, ambil pasar itu Zoom, oh, paling-paling cuma didengerin, apa? Kamera matiin, ganti foto profil, sawah, pohon, gitu. Jadi dosennya kasihan, ngajar sudah jarak jauh, dia punya sawah, dan orang yang bergerak, itu wajar-wajar saja. Tetapi kalau sudah mahasiswa ya jangan. Nah ini contoh ambilannya, mau mata kuliah apa, kemudian jam berapa dan materinya apa saja. Nah, itu tentang LMS. Dan bagian terakhir adalah mengenai keuangan ataupun pembayaran. Ya, keuangan atau pembayaran. Ini saya katakan penting dan buat kita sangat penting. Ya, kita mau tidak mau, ngaku tidak ngaku, tetap saja kita adalah perguruan tinggi swasta, bukan negeri.
Kalau perguruan tinggi swasta sudah otomatis, dan saya yakin sekali bahwa operasional berjalannya kampus swasta itu pasti mengandalkan dari biaya dari mahasiswa, dari keluarga mahasiswa. Betul ya? Kalau negeri mungkin masih bayar SPP, tapi disubsidi atau berasal sumber dananya dari pemerintah, tinggal motong, tinggal ngeprint aja. Kalau swasta, ngeprint di mana, motong di mana? Ya, kecuali memang karena tadi mahasiswa. Jadi di sini kita sama-sama tahu dan sama-sama bertanggung jawab. Ya, nah ini dasar pertama tentang keuangan. Berarti keuangan di sini penting. Pentingnya apa? Kita bisa lihat nih. Kepentingan bagi Anda mengenai pembiayaan, mengenai pembayaran, keuangan, dan seterusnya, itu kaitannya dengan ini. BPP, BPP, dan T3 itu ada kaitannya dengan pengisian KRS dan ITS. Kalau SKS, biaya SKS, sistem kredit semester, itu berkaitan dengan UAS. Singkat cerita, di Dharma Jaya punya sistem nilai di-input secara online, sistem yang mengolah otomatis. Oke, jelas di sini. Nah, validasi sistem itu ada kaitannya dengan keuangan. Maksudnya apa? Gini, misal saya adalah dosen Anda, kita sudah UTS, kita sudah UAS, saya sudah input secara online, berkas ada, hasil jawaban Anda, saya tulis semuanya, dapat nilai. Padahal ada salah satu dari kalian misalnya itu belum bayar BPP, belum bayar SKS, paling-paling dia akan protes ke saya, Pak, kok nilai saya nggak keluar? Nah, karena saya nggak mengurusi secara langsung tentang pembayaran satu orang per orang, betul? Ya, nggak mengurusi tentang absen walaupun daftar APK dari saya, tetapi sistem juga yang ngatur. Jadi akan ketemu dua kasus. Kenapa nilai tidak keluar? Satu bisa berkaitan dengan pembayaran, yang masalah kedua adalah berkaitan dengan KH. Maksudnya apa? Nih, kalau Anda belum bayar BPP dan T3, itu tidak bisa KRS online. Atau sudah KRS online tetapi telat sampai ITS, akhirnya Anda nggak bisa ikut ITS. Oke, berarti BPP dan T3 ini dibayarnya dari sejak kuliah sampai UTS. Ini secara teknisnya di lapangan mahasiswa bisa saja belum bayar tapi ikut ujian, karena dosen bisa saja tetap mengizinkan. Mengapa kok mengizinkan? Karena dosen tidak tahu dia baru bayar atau belum, apa sudah. Dan sistem kepada dosen memang belum ada. Ya, mengetahui ini mahasiswa sebelum banyak sampai bayar nggak mungkin. Mungkin dosen terlalu pusing untuk membahas itu kan, mengawasi itu. Nah, apalagi UAS, kok nilai nggak keluar? Padahal UTS ikut, UAS ikut. Bisa nggak keluar ya? Ada dua masalah. Pertama, karena pembayaran belum beres. Yang kedua, bayar sudah beres, tapi kok nilai keluar? Itu berarti ada masalah dengan kehadiran. Kehadiran Anda tidak boleh kurang dari 75% dari total. Berarti ibarat kata Anda mungkin hanya punya waktu 3-4 kali saja boleh tidak masuk, ya kan? Untuk Anda manfaatkan untuk sakit, izin, atau mungkin apa. Nah, mahasiswa yang kehadirannya kurang dari yang ditentukan, otomatis sistem akan memblokir. Padahal bayar sudah, UTS ikut, UAS ikut, tahu kalau ada nilainya. Itu bukan dosennya nggak input, tetapi sistem mengatakan bahwa dia kurang dari yang ditentukan, maka tidak bisa dikeluarkan dari print. Tapi kita masih punya kebijakan, ada ujian susulan,
mungkin juga bisa menemui dosennya masing-masing. Jika ada masalah seperti itu, ya bisa berargumenkah atau minta kebijaksanaan kan, dan seterusnya untuk menyelamatkan itu. Misalnya Pak, nilai saya kurang ya Pak. Kalau untuk tambahan, apakah saya bisa remedi Pak atau tugas tambahan yang lain? Ya, jangan salah nanya, Pak nilai saya C ya. Nanti saya jelaskan jawabannya gimana itu. Gampang itu jawabannya. Tapi kalau nanya, Pak nilai saya kayaknya ada yang kurang seperti ini. Barangkali untuk memperbaiki saya bisa remedi atau susulan atau tambahan tugas. Nah itu lebih difikirkan oleh dosen biasanya. Dan kalau datang sebenarnya tadi, Pak nilai saya kok C, gampang jawabannya. Dan itu nggak ada banyak cerita lagi ya nanti seperti apa. Nah jadi saya jelaskan begini prosedur pembayarannya. Bayar BPP, D3, SKS, pelatihan, BKPM, tugas akhir, skripsi, cuti, ujian tengah semester dan sebagainya itu bisa melalui request pembayaran, melalui loket langsung atau melalui WhatsApp itu untuk mendapatkan bukti request Anda mau membayar apa. Nah untuk pembayaran kita bisa secara online jarak jauh ya, melalui Bank BNI, Mega, BNI, BJB atau bahkan melalui Tokopedia. Pada prinsipnya kalau di bank-bank yang tertera ini adalah seperti transfer, hanya saja ada virtual account-nya alias kode akun virtualnya. Itu harus ada dapatkan. Oke. Jika nanti sudah dapat, maka Anda kemungkinan tidak akan telat atau terbengkalai masalah administrasi. Karena apa? Terbengkalai tadi urusannya panjang, urusannya dengan nilai dan seterusnya. Kita punya seperti ini. Nah itu. Kalau Tokopedia pada dasarnya adalah membeli. Karena bahasa Tokopedia membeli, bukan membayar. Kan? Membeli apa? SPP atau BPP, membeli bahasanya. Tapi pada prinsipnya semua bank itu adalah sama, yaitu metodenya adalah metode transfer. Jadi tawaran transfer biasa dari mana saja bisa. Yang penting Anda punya akun yang itu, ya, rekening yang itu. Nah kemudian di bagian akhir lagi itu berkaitan dengan peraturan akademik. Sekali lagi, peraturan perusahaan ada, peraturan akademik juga ada. Peraturan akademik harus kita sama-sama patuhi, dosen dan mahasiswa. Ketentuannya apa dan seterusnya itu harus kita patuhi. Apakah berkaitan dengan akademik atau registrasi? Kalau berkaitan dengan akademik, misalnya tadi apa? KRS, ya, nilai, persepsi ujian, rangkuman nilai dan sebagainya. Itu berkaitan dengan akademik. Artinya bahwa bagian akademik, administrasi dan akademik ini memegang peranan penting untuk mengatur segala sesuatunya, terutama bagi administrasi akademiknya. Mereka yang mengendalikan. Kalau Anda nanti ke gedung ini, di paling bawah itu ada BAAK, ya, ada PLBB dan sebagainya. Nah kalau yang administrasi ini berkaitan dengan surat cuti, aktif akademik, pindah jurusan, pindah PTS dan seterusnya. Itu berkaitan dengan SK dan seterusnya. Itu registrasi. Nah, bagian lain dari BAK adalah PLBP. Ini adalah pusat untuk membuat berjalannya perkuliahan itu jadi lebih baik, yaitu tentang penjadwalan, presensi perkuliahan, jadwal sidang skripsi, jadwal dosen mengajar dan seterusnya, sampai mengatur siapa penggantinya, siapa yang membackup, siapa yang cuti dan seterusnya. Itu juga PLBP harus diketahui. Itu PLBP. Nanti Anda bisa lihat di paling bawah kita itu ada. Nah kemudian berkaitan dengan ketentuan atau peraturan akademik ini berkaitan dengan ketentuan pengisian KRS. Ini menarik di sini. Ini menarik. Anda harus punya cita-cita tinggi ya. Maka Anda harus punya cita-cita apa? Minimal IP-nya harus 3. Harus itu dalam diri kita harus tanam. Saya harus 3.
Kenapa? Kalau IPK-nya 3 atau IPS-nya 3, maka Anda bisa mengambil SKS lebih banyak. Karena sedikit banyak, ya kata anak saya, bimbingan saya, pas sedikit banyak bayarnya sama, gitu kan? Lebih banyak apa sedikit? Ya lebih banyak Pak. Nah itu tahu, begitu ya. Itu benar sekali pemikiran seperti itu menjadi motivasi, gitu ya. Itu. Nah maka ketentuannya ada seperti ini. Nah ini zona bahaya. Kalau IP Anda 1, waduh, banyak-banyaklah belajar dan berdoa. Iya, karena bisa ya, cuma 16, 14, nggak apa selesainya 1. Tiap semester cuma dikit amat. Nah kalau 4 adalah 8. Ya, kalau 12 tambah 4 lagi cuma 3 mata kuliah. Sementara satu kurikulum, satu menjadi sarjana itu berapa di manajemen itu mata kuliahnya? Banyak banget ya, ratusan ya. Ratusan mata kuliah harus ketemu semua. Tapi kalau tiap semester hanya 3 semester, 3 mata kuliah, mau semester berapa Anda lulus? Ya, makanya jangan sekali-kali menyentuh zona ini. Kalau ini mending lah. Walaupun saya nggak terlalu suka. Kenapa? Kalau saya pribadi dulu, saya nggak akan lulus dan nggak mau lulus kalau IP saya masih di bawah 3. Saya harus minimal 3. Jadi penyemangat juga kan, energi juga. Gitu. Jadi kalau kamu jangan kuliah belum itu. Pokoknya kesuara sesampainya. Ya nggak bisa. Anda harus termotivasi dengan nanti ketentuan pengisian KRS, mengambil mata kuliah berapa SKS itu ditentukan oleh besarnya IP semester. Tiap semester ada IP karena ada IPK kumulatif keseluruhan. Oke. Nah kemudian tentang prestasi akademik, ini prestasi akademik atau nilai ujian. Nilai setelah ada ujian itu ada A, B. Nah pas banget silangnya di sini ya. Ya pas banget. Untuk nggak ada F. Kalau ada F gimana? Ya F nggak ada 0 gitu ya. Tapi yang sering dikomplain di sini dapat B plus komplain, dapat amin lebih komplain lagi. Itu golongan orang-orang yang nggak bisa nerimo, ikhlas rito gitu kan. Syukur-syukur ya. Kok amin kok protes? Boleh protes, ya protesnya yang masuk akal. Ya, di sini boleh komplain ya kok boleh. Tapi komplainnya adalah berkaitan dengan teknis. Misalnya saya nulisnya begini, ini kelihatan 76 atau 75, ya kan? Bisa 76, bisa 75. Padahal aslinya saya itu 75. Tapi dinilai saya tulisnya begini, sehingga terpejumlahannya jadi ke 76. Bisa nilainya bisa berubah, Ini bisa dikomplain, bisa. Artinya salah penulisan, salah ketik dan sebagainya. Tapi kalau komplainnya seperti semester kemarin ada ini, komplain saya hampir satu kelas komplain, WA-nya itu sampai panas. Komplainnya begini, Pak, saya sudah ikut ujian, jawaban saya begini. Jadi menurut saya benar, Pak. Itu komplain kok ngajak gelut. Saya jawab. Ya kalau itu lain kali kalau ujian kamu mengerjakan sendiri, koreksi sendiri, kasih nilai sendiri. Gitu. Akhirnya Pak, komplain tidak saya terima. Karena itu bukan komplain. Itu namanya adu ilmu. Dan tidak tepat. Saya yang uji. Kok dia ikut koreksi? Kewajiban dia adalah mengerjakan apa yang saya beri. Nah, buatkan soal. Setiap dosen membuat soal itu pasti ada ukuran sampai mengukur penilaian. Cuman saya nggak mau kebablasan saja, nggak mau kebangetan saja. Ya, alhamdulillah pada sadar. Dengan saya pertama bilang, lain kali kalau ada ujian, kalian sendiri yang mengoreksi, kalian juga yang ngasih nilai sendiri. Malah enak ya kan? Dia agak gimana gitu loh, tadinya menceng gitu. Terus sepertinya mereka juga sadar bahwa
komplainnya itu bukan komplain yang signifikan, artinya komplain yang tidak bisa diterima. Kenapa? Mereka sadar rupanya jawaban mereka itu copy paste. Betul ya? Copy paste. Ya kalau copy paste itu ya yang pintar. Senajan bodoh tapi jangan bodoh-bodoh amat. Copy paste apa adanya, besar kecilnya font masih nggak diubah, titik komanya nggak diubah, apalagi kalimatnya. Satu orang dengan yang lain sama. Ya sih. Itu salah satu bagian dari penilaian, penilaian ketidakjujuran. Coba kalau dia itu bikinnya bagus, dibolak-balik, kalimatnya ditambahin, dikurangi ya, menurut dia sendiri. Artinya saya mengerti dia belajar. Cuman berawal bukan dari idenya, malah itu pembelajaran. Karena dia mengolah kata. Ya kalau ini blok apa adanya, jeruk ya jeruk, semangka busuk ya semangka busuk rasanya. Taruh di tempat saya. Ini datang lagi satu blok sama. Titik komanya sama, rupanya sama, ngeprintnya sama, ngeprint di PDF-nya. Apa bisa diterima sendiri? Nah itu contoh. Maksud saya, Anda nggak mungkin dicegah untuk tidak copy paste, apalagi e-learning jarak jauh. Siapa yang bisa ngawasi? Tetapi dosen punya sistem, cara, metode, punya hukum. Dikira dosen nggak baca, nah itu yang salah lagi. Ya, dosen nggak baca salah. Akhirnya alhamdulillah mereka tidak ada yang protes. Jadi terima dengan amin. Nah itu contoh cerita yang harus Anda ingat-ingat. Jadilah jadi mahasiswa yang independen, bertanggung jawab, jujur. Ketika kuliah berlangsung, saya kasih forum diskusi, tidak ada yang nanggung. Begitu nilai keluar, wah forum itu penuh, tapi bukan diskusi, pelajaran, diskusi kebutuhan masing-masing. Ini kan? Nah, maka harus aktif tadi, jangan ketergantungan, bukan hanya sekedar itu. Aktif dan bijaksana dari mahasiswa. Nah, itu range nilainya jelas. Nah, tadi saya bilang apa tadi? Ada yang protes, Pak, kenapa nilai saya C? Gampang jawabannya. Gimana? Bisa jawab? Misalnya ada dosen, terus saya mahasiswanya, Bu, kenapa nilai saya C? Ada yang bisa jawab dengan ini? Karena nilainya 5 sampai 6. Iya, jawab. Karena nilaimu masuk di 55 sampai 64. Karena nilaimu hanya 56, makanya C. Jangan begitu cara. Kalau memang mau memperbaiki diri, kalau itu lebih kepada ngemis, minta, protes, ya kan? Bukan solusi. Tapi kalau ada datang, Bu, nilai saya kayaknya ada yang kurang ya, gitu kan? Boleh nggak Bu? Misalnya saya perbaiki dengan remedi atau tugas tambahan, biar ya ngangkat-ngangkat dikit lah. Kan? Berarti dosen ini, boleh bocah itu berarti sadar. Itu kan? Jauh lebih baik dia akan menanggapi. Bahkan mungkin lebih sayang karena ini mungkin saat ujian ada banyak gangguan, baru sadar setelah ujian, kayak gitu ya. Jadi jangan sembarangan, Bu, nilai saya oke. Orang langsung apa? Jawabannya gampang, ya karena nilainya 55. Anda tidak ada solusi. Betul? Tapi kalau Anda memberikan sesuatu yang baik, caranya yang baik, insya Allah akan solusi. Dosen bisa mengerti kalau Anda caranya baik, etis. Ya, etisnya juga baik. Itu. Dan pertanyaan silakan. Ini masih banyak ini. 24 standar. Wow. Saya ikut-ikutan aja di sosmed kan. Bukan ngeprank ya, enggak ada. Oh nanti lebih parah, kalau kenal nggak kayak gini.
ini saja.